Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, berjumpa dengan kelompok 3 yang beranggotakan ada Iqbal Fawaidul Musinin, ada Rifki Fatihatul Rohma, dan Rifki Najmudin. Jadi di sini kami akan memaparkan sedikit tentang manajemen risiko. Yang pertama kita mulai dari pengertian manajemen risiko. Menurut Wikipedia, manajemen risiko adalah suatu rangkaian aktivitas atau kegiatan yang di dalamnya meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya, dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumber daya. Kemudian, sasaran manajemen risiko yaitu untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang dipilih, misalnya saja bidang pendidikan. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan baik oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi, dan politik. Slide berikutnya akan diterangkan oleh Iqbal. Ya, langsung saja melanjutkan slide berikutnya, yaitu tahapan manajemen risiko. Tahapan manajemen risiko meliputi 1. Proses identifikasi, 2. Penilaian risiko, 3. Mitigasi, 4. Monitoring, 5. Evaluasi. Lalu strategi manajemen risiko: A. Memindahkan risiko kepada pihak lain, B. Menghindari risiko, C. Mengurangi efek negatif risiko, D. Menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Selanjutnya, jenis manajemen risiko. Jenis manajemen risiko yang pertama yaitu risiko operasional, yang kedua risiko hazard, yang ketiga risiko finansial, yang keempat yaitu risiko strategik. Apa itu risiko operasional? Risiko operasional atau risiko yang diakibatkan karena ketidakcukupan atau kegagalan proses internal, SDM, prosedur, sistem, dan fasilitas. Adanya kesalahan atau penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, bencana alam, dan masalah eksternal lainnya yang dapat mempengaruhi operasional sebuah lembaga dan mengakibatkan hambatan terhadap sebuah lembaga tersebut. Lalu slide berikutnya akan dipaparkan oleh saudara Rifki Najmudin. Jenis manajemen risiko selanjutnya yaitu risiko hazard. Hazard didefinisikan sebagai keadaan yang dapat meningkatkan terjadinya kerugian dari suatu musibah. Misalnya jalan raya yang rusak, mesin yang tidak terawat, pekerjaan yang berbahaya, dan lain sebagainya. Sebelum suatu musibah terjadi, selalu ada yang menjadi penyebab bencana tersebut. Contohnya, kebakaran yang terjadi di sebuah pabrik kertas adalah peril atau musibah. Tapi ada kemungkinan sebelum terjadi kebakaran, ada konsleting listrik yang menyebabkan percikan api sebagai pemicu awal kebakaran. Nah, jadi risiko hazard itu bisa juga disebut risiko yang berkaitan dengan kondisi potensial yang mengakibatkan kebangkrutan dan kerusakan. Ada beberapa macam risiko hazard. Di antaranya yang pertama yaitu physical hazard atau hazard fisik. Physical hazard adalah hazard yang berkenaan dengan aspek-aspek fisik dari risiko yang dapat mempengaruhi timbulnya atau besarnya suatu kerugian. Baik dari segi sering atau jarang terjadinya maupun dari segi tingkat keparahan dari kerugian atau kerusakannya. Beberapa contoh hazard fisik adalah seperti bangunan yang berbahan kayu, gudang yang menyimpan bahan mudah terbakar, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu moral hazard atau hazard moral. Terkait dengan perilaku seorang dengan suatu resiko. Moral hazard ini
memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkat keparahan kerugian. Terkadang moral hazard terjadi karena hubungan antara manajemen dan karyawan yang buruk. Contohnya seperti pengupahan yang tidak adil, sehingga mengakibatkan aksi mogok yang lebih tinggi dari biasanya yang akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau organisasi itu sendiri. Yang ketiga yaitu moral hazard. Merupakan kerugian yang diakibatkan oleh sikap berbeda tertanggung karena adanya jaminan asuransi. Misalnya seseorang memiliki rumah yang sudah diasuransikan. Karena sudah diasuransikan, pemilik rumah seringkali bertindak ceroboh, seperti tidak memperhatikan keamanan sambungan listrik. Sikap tersebut dapat memperbesar terjadinya bencana. Yang terakhir, legal hazard. Seringkali berdasarkan peraturan atau perundang-undangan yang bertujuan melindungi masyarakat dalam kenyataan sehari-hari, justru diabaikan atau tidak dihiraukan, sehingga memperbesar terjadinya peril atau bencana. Sebagai contoh adalah asuransi kecelakaan kerja yang bersifat wajib diselenggarakan oleh pemberi kerja bagi kepentingan para pekerja. Kewajiban-kewajiban hukum lain seperti pengadaan fasilitas keselamatan kerja, aturan jam bekerja, dan lain-lain seringkali diabaikan oleh pihak pemberi kerja. Tentu hal demikian bisa juga disebut legal hazard karena dapat meningkatkan terjadinya peril atau bencana yang merugikan. Jenis manajemen resiko selanjutnya yaitu resiko finansial. Resiko finansial bisa juga disebut sebagai resiko keuangan. Resiko finansial adalah segala macam resiko yang berkaitan dengan keuangan, seperti resiko operasional. Jenis resiko keuangan misalnya seperti perlindungan hak milik, keuntungan, harta, dan aset sebuah badan usaha. Resiko keuangan adalah resiko yang timbul akibat ketidakpastian target keuangan sebuah usaha atau ukuran keuangan usaha. Target keuangan usaha adalah besaran target yang ditetapkan oleh wirausaha dalam kurun waktu tertentu, sedangkan ukuran keuangan usaha adalah kondisi keuangan usaha yang bisa berupa arus kas, laba usaha, dan pertumbuhan. Penjelasan seperti yang dikutip oleh Bramantio Johamputro. Jenis manajemen risiko yang terakhir yaitu risiko strategik. Risiko strategik yaitu suatu risiko yang timbul akibat penetapan dan penerapan strategi yang kurang tepat, ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan strategi, dan kegagalan dalam menghadapi perubahan lingkungan eksternal. Nah, dalam menghadapi atau meminimalisir risiko strategi ini, diperlukan manajemen risiko yang matang, sehingga suatu perusahaan atau organisasi dapat merencanakan penerapan strategi yang sesuai dan melakukan pengambilan langkah atau keputusan secara cepat dan tepat. Mungkin itu saja materi terkait manajemen risiko yang bisa kami sampaikan. Bila ada kekurangan atau kesalahan dalam kami menyampaikan materi tersebut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe terus video kami ya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.